Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Bapak Ibu jamaah pengajian yang mudah-mudahan keseluruhannya tanpa terkecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga malam hari ini, di antaranya nikmat sehat jasmani kita, demikian juga nikmat sehat rohani ataupun keimanan kita. Karena sejatinya ketika seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat tersebut, pada hakikatnya dia telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kami sampaikan, satu nukilan dari seorang ulama di dalam mukadimah kitabnya beliau mengatakan, fa inna sayyidani amil dunya as-sihah wa sayyidani amil akhirati al-iman faman istama'a fihi sayyidani amil dunya wal akhirah faqad istama'a al-khairat kullah. Bahwasanya puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan dunianya adalah kesehatan, dan puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan akhiratnya adalah keimanan. Faman istama'a fihi sayyidani amil dunya wal akhirah faqad istama'a al khairatullah. Jika terkumpul pada diri seorang hamba dua kenikmatan tersebut, diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat secara fisik, yang dengan sehat tersebut memudahkan dirinya melakukan aktivitas-aktivitas, bisa datang ke masjid, melaksanakan salat berjamaah, bisa bekerja, silaturahim, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan di saat yang bersamaan dia juga diberikan Allah Subhanahu wa taala keimanan yang baik pula, yang dengan baiknya iman tersebut menjadikan dirinya senang mengerjakan amal soleh, ke masjid, melaksanakan salat berjamaah tanpa beban sama sekali, senang ikut pengajian, senang zikir, senang baca Al-Quran, senang puasa, senang sedekah, dan amal soleh yang lainnya. Jika dua hal ini terkumpul pada diri kita, maka pada hakikatnya kita telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dua nikmat ini senantiasa Allah titipkan kepada kita dan mampu kita jaga serta kita rawat dengan baik sampai nanti kita kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan kelak di saat nanti tiba waktunya kita kembali kepada Allah, kita pun diberikan Allah anugerah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kepada sosok yang sangat kita cintai dan kita muliakan, dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kelak bisa dijumpakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak terlupa kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau sampai nanti hari kiamat.
Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami sampaikan materi yang insya Allah melanjutkan materi sebelumnya yang berkaitan tentang tips agar bisa diwafatkan Allah dalam keadaan seperti di bulan apa Pak? Bulan kalender Hijriah bulan apa nih Pak? Rabiul Awal. Ketika disebutkan nama Rabiul Awal identik dengan satu kejadian, satu peristiwa momentum besar. Momentum apa itu? Lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti biasanya Rabiul Awal termasuk di sana ada satu peringatan untuk memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Maulidun Nabi. Tanggal berapa? Tanggal 12. Malam ini tanggal berapa nih? Ini belum tanggal 12 ya. Jadi Masya Allah, ketika kita memasuki di bulan Rabiul Awal, maka alangkah baiknya kita mencoba membuka kembali bagaimana sih istimewanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Begitu terulang di setiap tahunnya bulan Rabiul Awal di kehidupan kita, seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kepada kita supaya digali kembali pengetahuan kita tentang sosok Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu tidak mungkin akan memberikan kecintaan yang lebih kalau dengan sosoknya saja kita tidak mengetahui. Padahal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu harusnya kita posisikan kecintaan kita jauh melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Tentunya setelah kecintaan kita kepada pencipta kita Allah Azza wa Jalla. Jadi pernah ada satu kisah nyata dahulu kala, saat itu sahabat Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya cinta kepada panjenengan, tetapi setelah diri saya." Maka Masya Allah, begitu sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan seperti ini, belum sempat menoleh, langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai sahabat Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia menjadikan diriku jauh lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Jadi Masya Allah, kecintaan kita itu harus kita letakkan di atas segala-galanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kalau orang itu sudah cinta dengan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk bentuk anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, harapannya mudah-mudahan nanti kita di akhirat bisa mendapatkan syafaat, bahkan bisa berjumpa dengan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta itu harus membutuhkan bukti, Pak. Sebagai bukti kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW itu apa yang harus kita kerjakan? Oleh karenanya, sebelum nanti kita merealisasikan bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita coba mempelajari sedikit tentang sosok Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan semakin kita faham tentang Nabi kita Muhammad SAW, maka Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa memberikan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Masya Allah sangat unik dan sangat spesial. Kami katakan spesial seperti apa? Karena jauh hari sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu setidaknya sudah didoakan oleh dua orang nabi, dua orang rasul. Jadi Nabi belum lahir sudah didoakan oleh setidaknya dua orang nabi, dua orang rasul. Dan doanya ini diabadikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Yang pertama, jadi jauh hari sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir itu sudah didoakan. Yang pertama diabadikan Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Baqarah di ayat ke-129. Didoakan oleh siapa, Pak? Oleh kakek buyutnya Nabi Ibrahim alaihi salam.
Jadi sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad itu sudah didoakan setidaknya oleh kakek buyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Diabadikan Allah tadi sebagaimana kami sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 129. Jika lebih detailnya maka bisa diawali dari ayat 127. Ayat 127 itu mengisahkan, mungkin pernah kami kisahkan di sini ya. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mandat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Mandat mulia tersebut adalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kembali bangunan Ka'bah yang sempat rusak karena terkena banjir dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mohon maaf, panjenengan yang pernah haji, panjenengan yang pernah umroh atau melihat di televisi atau melihat di gambar, Pak, Ka'bah yang panjenengan ketahui itu dahulu kala itu pernah rusak. Rusaknya terkena banjir dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Belum pernah tercatat di dalam sejarah banjir yang dahsyatnya melebihi kejadian banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jika itu paling hanya merendam atap rumah ataupun lebih sedikit. Begitu nanti naik ke lantai 2, lantai 3 mungkin sudah selamat. Tetapi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, jangankan atap rumah, bahkan gunung-gunung pun ikut terendam. Dengan bukti apa? Tatkala Nabi Nuh alaihissalam sudah naik ke kapalnya, maka beliau mengajak salah satu putranya yang bernama siapa, Pak? Kan'an. Ini termasuk anaknya yang paling durhaka dan tidak ditemukan keturunan dari Kan'an. Diajak oleh ayahnya untuk naik kapal supaya nanti selamat. Tetapi jawaban anaknya kemudian diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Anaknya ini ngeyel. Tidak, Bapak. Saya tidak mau naik kapal. Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung. Nanti saya pasti akan selamat dari banjir air tersebut. Mungkin bisa diilustrasikan, Pak Nge. Barangkali di Solo di sini. Mungkin sedang di Karanganyar. Panjenengan diminta untuk naik kapal, kemudian dengan sombongnya mengatakan saya nanti tak naik ke puncak Gunung Lawu. Ini bayangannya mungkin manusia akan selamat dari banjir tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain di dalam Al-Qur'an, qala la asimal yauma min amrillah illa marrahim. Hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gunung-gunung itu ikut terendam banjir pada saat itu. Berarti nggak bisa dibayangkan, Pak Nge, bagaimana dahsyatnya kejadian banjir pada saat itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kalau panjenengan mempelajari kitab tafsirnya, Nabi Nuh ini ketika banjir itu sampai berapa lamanya. Jadi disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir itu sekian bulan, kemudian beliau terdampar di kota mana ataupun pulau mana itu dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir. Cuma yang kita ambil pelajaran di sini, saking dahsyatnya kejadian banjir pada saat itu bahkan mampu merusak bangunan atap Ka'bah. Yang rusak bangunan atas, yang tersisa hanya pondasinya. Sebelum kami lanjutkan, supaya panjenengan lebih mengenal kembali sejarah Ka'bah, kira-kira siapa yang pertama kali membangunkan bangunan Ka'bah, Pak? Ini saking pentingnya bangunan Ka'bah, berarti bukan Nabi Nuh alaihissalam, karena kejadian banjirnya itu di zaman Nabi Nuh. Demikian juga bukan pula Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan bukan juga Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang bangun Ka'bah pertama kali sinten, Pak? Barangkali langsung Ustaz, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira Ibu ada jawaban yang lain, Bu? Yang bangun Ka'bah pertama kali sinten, Bu? Tadi berarti kan bukan Nabi Nuh, bukan juga Nabi Ibrahim, apalagi bukan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bangun sinten, Bu? Apakah sepakat jawabannya dengan Bapak-bapak? Sinten? Silakan dijawab, nanti kalau salah nggak ada hukumannya nggih. Bapak-bapak sudah jawab optimis. Ustadz pasti manusia pertama. Ini secara logika maka wajar. Manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Ternyata saking pentingnya bangunan Ka'bah,
Yang bangunkan itu bukan manusia, tetapi langsung penciptanya manusia, yakni Allah Azza wa Jalla. Disebutkan Allah di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin. Bangunan pertama yang langsung dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia adalah Bakkah. Bakkah disebut dengan Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah tersebut. Cuma mohon maaf, Ka'bah pada saat itu tidak difungsikan secara maksimal di zaman Nabi Adam alaihissalam. Meskipun nanti kalau kita gali lebih dalam, Ka'bah ini termasuk setidaknya dikatakan poros bumi, Pak. Pertengahannya daripada bumi itu adalah Ka'bah. Bahkan sempat rusak di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala barulah memerintahkan di generasi selanjutnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat, yang rusak itu bangunan atasnya, yang tersisa hanyalah pondasinya. Satu pondasi kalau dalam bahasa Arab biasanya menggunakan kalimat qaidatun. Sedangkan Ka'bah kita lihat punya 4 sisi, maka dijamakkan menjadi qawaid. Sebatas meninggikan, tidak bangun dari awal, jadi tidak gali dari pondasi, tapi bangun hanya sebatas meninggikan. Maka dalam bahasa Arab biasanya menggunakan kalimat rafa'a yarfa'u. Oleh karenanya bunyi ayat di surah Al-Baqarah ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, pelajarilah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat mulia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan dibantu oleh anaknya masih kecil Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya masih kecil. Dari sini nanti panjenengan mengetahui sejarahnya betul, Pak. Awal mula ada maqam Ibrahim, awal mula ada Hijr Ismail. Itu dari saat itu, tatkala Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala Ismail saat itu masih kecil. Karena apa kalimatnya? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Nabi Ibrahim tidak disandingkan langsung dengan Nabi Ismail. Berarti menandakan porsi terbanyak yang mengerjakan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya ketika melihat ayahnya mengerjakan seperti itu, karena saking baktinya kepada ayahnya, meskipun masih kecil, ikut membantu, meskipun membawakan batu masih kecil. Batu masih kecil yang tersusun-susun itu nanti namanya hijr. Ya. Sedangkan kalau sudah berbentuk kamar disebut dengan hujurat. Nah, itulah dikatakan mengapa sejarah daripada Hijr Ismail alaihissalam. Singkat cerita, usai Nabi Ibrahim alaihissalam merampungkan pembangunan Ka'bah sehingga menjadi bangunan utuh, pernah kami sampaikan apa yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga nanti muncullah di ayat 129-nya ada satu doa khusus yang doa itu dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintanya seperti apa, Pak? Ini nanti kita bisa ambil pelajaran. Mohon maaf, panjenengan setelah mengamalkan amal soleh, apapun bentuknya, kalau bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa setelahnya, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah jeripaya amal soleh yang telah tuntas kami kerjakan ini, ya Allah. Jadi sekelas Nabi Ibrahim saja itu masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa ambil pelajarannya, panjenengan setelah mengerjakan amal soleh, kalau bisa, Pak, diselipkan waktu sedikit minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal soleh ini tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, panjenengan setelah mengerjakan sholat maghrib, setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sebisa mungkin panjenengan juga selipkan satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal sholati. Ya Allah, mohon terimalah
sholat yang baru saja kami kerjakan ini ya Allah. Panjenengan biasanya ke masjid, bawa uang, kemudian dimasukkan ke kotak infak. Begitu dimasukkan ke kotak infak, panjenengan doa saja kepada Allah. Allahumma taqabbal shadaqati. Ya Allah, terimalah sedekah saya ya Allah. Panjenengan misal habis baca Al-Quran Pak, ya Ibu, baca Al-Quran kemudian ditutup, maka kalau bisa pun selipkan doa, Allahumma taqabbal qiraati. Ya Allah, mohon terimalah bacaan Al-Quran saya ini ya Allah. Karena apa? Kita tidak tahu dari sekian ribu amal yang kita kerjakan, mana di antara amal tersebut yang nanti berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita dorong permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah di sana terpenuhi ikhlas karena Allah, berusaha mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita dorong dengan permintaan kepada Allah agar amal saleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama kali beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, mohon terimalah jeripaya amal soleh yang telah tuntas kami kerjakan ini Allah. Dan setelahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan itu harapannya diberikan kepada orang yang mengerjakan. Nabi Ibrahim dan anaknya masih kecil Nabi Ismail, demikian juga diberikan kepada keluarganya saat itu. Dilanjutkan dalam doanya apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, mohon jadikan kami berdua yang mengerjakan bangunan Ka'bah ini dan keluarga kami menjadi hamba yang tunduk, patuh dan taat kepadamu ya Allah. Nabi Ibrahim saat itu, mohon maaf, beliau tidak egois, tidak hanya berdoa kebaikan agar dirasakan oleh beliau, oleh anak beliau masih kecil Nabi Ismail dan keluarganya saat itu, tetapi Masya Allah, beliau pun memikirkan sampai kepada anak keturunannya, agar nanti kebaikan ini bisa dirasakan dan dinikmati oleh anak keturunannya. Dengan bukti apa? Dalam doanya beliau menyelipkan kalimat wa min dzurriyyatina. Ya Allah, juga berikanlah kebaikan kepada anak keturunanku ya Allah. Jadi panjenengan mohon maaf Pak, kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyelipkan kalimat dzurriyyah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyatina di sini diterjemahkan artinya apa? Anak keturunan. Seakan-akan kita berdoa kepada Allah, menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nanti kebaikan ini bisa dirasakan oleh anak keturunan kita. Dan tidak ada yang tahu anak keturunan kita nanti berhenti di generasi siapa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita menitipkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikanlah di antara anak keturunanku nanti Engkau takdirkan sosok yang jauh lebih bertakwa daripada diriku ya Allah, dan barangkali nanti di akhirat saya membutuhkan syafaat, mudah-mudahan dari garis keturunanku nanti ada yang bisa memberikan syafaat. Dan Masya Allah, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa secara khusus, yang doa ini diisyaratkan ditujukan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat ke-129-nya, Nabi Muhammad belum lahir, masih jauh sekali lahirnya, tetapi sudah didoakan oleh kakek buyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya tersebut diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Bunyinya seperti apa Pak? Ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, mohon utus seorang nabi, seorang rasul yang Engkau takdirkan lahir, tumbuh kembang, dewasa dan diutus dari sekitaran Ka'bah ini ya Allah, yang akan mengajarkan kitab-Mu, yang akan mengajarkan hikmah, yang akan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Dan seakan-akan beliau ini ada isyarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan itu yang Engkau utus adalah dari generasiku. Jadi silakan panjenengan telusuri dalam kitab sejarah manapun, tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang Allah takdirkan ingat lahir,
tumbuh kembang dan diutus Allah Subhanahu wa taala dari sekitaran Ka'bah, melainkan sinten Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam doa tersebut seakan-akan beliau menyelipkan satu isyarat. Mudah-mudahan sosok Nabi tersebut nanti ya Allah berasal dari garis keturunanku, bahkan Allah kabulkan doanya sekaligus sebagai isyarat amal saleh yang beliau kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk garis keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dari jalur siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Masih ingat Pak pelajaran dahulu kala ketika kita belajar sirah, Nabi Ibrahim punya berapa orang istri? Loh, kok masih dua nih? Kok sering kami sampaikan di sini? Biasanya kita diajarkan dari SD, SMP, SMA. Yang paling masyhur populer istri Nabi Ibrahim ada berapa Pak? Nah, kalaupun ada dua silakan sebutkan. Nanti kami tambahkan ya. Karena Masya Allah, saya nggak ngarang. Silakan, ini ada bukti yang sangat valid sekali. Istri Nabi Ibrahim itu bukan dua, tetapi disebutkan oleh para mu'arrikh. Saya nggak ngarang, nanti silakan dirujuk ke dalam kitabnya. Dan rujukannya kitab Mu'tabar. Kalaupun dua, silakan disebutkan namanya siapa Pak? Yang pertama, Sayyidah Hajar. Yang kedua, Sayyidah Saro. Sayyidah Saro dan Sayyidah Hajar ya. Seringnya tahunya Saro dan Hajar. Ternyata istri Nabi Ibrahim alaihissalam kita tambahkan dan diingat Pak di memori kita, istri Nabi Ibrahim itu bukan dua. Kalau panjenengan mengingkari istri beliau hanya dua, maka orang-orang seperti kita, bahkan termasuk nasab daripada Nabi Syuaib, itu nanti tidak akan ditemukan. Kalau dua, yang pertama berarti yang pertama istrinya tertua adalah Sayyidah Sarah binti Ami Khalil. Ini istri yang pertama. Dari istri beliau yang pertama, beliau diberikan Allah anugerah satu orang anak saja, yang bernama siapa? Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan istri yang kedua, Sayyidah Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Dari istri beliau yang kedua ini, beliau diberikan Allah anugerah satu orang anak menjadi Nabi dan Rasul. Namanya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan yang ketiga, ini dicatat ya. Dalam sejarah kami buka, Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan istri yang ketiga, disebutkan ketika istri yang pertama sudah meninggal. Usia beliau kurang lebih sekitar 127 tahun, kemudian beristri menikah dengan istri yang ketiga. Namanya Sayyidah Qanturah binti Yaktan. Sinten Pak? Sayyidah Qanturah binti Yaktan. Dari istri beliau yang keempat ini, beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah 6 orang anak. Berapa orang anak, Pak? 6 orang anak. Anak tertuanya itu nanti disebutkan bernama Madian. Kalau panjenengan mengingkari istri beliau ketiga, maka tidak akan ditemukan nasab daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib itu nanti kalau kita telusuri secara valid, nasab beliau itu nanti nyambung kepada anak Nabi Ibrahim yang tertua dari istri yang ketiga. Oleh karena seringkali di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Syuaib diidentikan dengan Madian. Wa ila Madiana akhahum Syuaiba. Nanti ternyata memang Nabi Syuaib itu nasabnya nyambung sampai kepada Madian. Ada 6 orang anak. Ada Madian, ada Syurat, ada Amim atau Umem dan lain sebagainya. Sedangkan istri beliau yang keempat yang bernama Sayyidah Hajun binti Amin atau binti Al-Amin. Sayyidah Hajun binti Al-Amin ataupun binti Amin. Dari istri beliau yang keempat, beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala 5 orang anak. Jadi 5 orang anak. Berarti total anak Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada berapa Pak? Istri pertama 1 orang anak, istri kedua 1 orang anak, istri ketiga 6 orang anak, dan istri keempat 5 orang anak. Ada berapa berarti? Ada 13 orang anak. Dan ini selaras sebenarnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat wa Ya'qub ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Silakan panjenengan cek di Al-Qur'an terjemahan kita. Cara menerjemahkannya seperti apa? Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya
Jika disebutkan anak-anaknya, berarti anak tersebut 2 apa lebih? Harusnya lebih, karena kalimat banihi itu merangkum dari kalimat ibnun dan ibnatun, disatukan menjadi satu, haknya hak dhamir huwa kembali kepada Nabi Ibrahim. Saya tidak ngarang, silakan nanti kalau panjenengan senang baca kitab, dibuka di salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau punya satu karangan kitab yang berkaitan tentang sirah, dikasih judul Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi Imam Ibnu Katsir di samping seorang mufassir, beliau juga seorang muarikh handal, Pak, penulis sejarah handal. Punya satu kitab dikasih judul Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau jilid secara komplit, yang paling komplit versinya ada 21 jilid. Tapi banyak beredar juga mukhtasornya. Jadi 21 jilid itu diringkas menjadi 1 jilid, Pak. Kalau yang versi kompletnya nanti silakan panjenengan buka di jilid 1 halaman 407. Di sana disebutkan auladun Nabi Ibrahim alaihissalam, anak-anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus disinggung istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika ingin rujukan kitab yang lebih tua lagi, dan itu dijadikan rujukan juga oleh Imam Ibnu Katsir dan para mu'arikh di eranya, yang bernama Abu Qasim As-Suhaili. Beliau punya satu kitab yang dikasih judul At-Ta'rif wal I'lam bima ubhima minal asma'i wal alam. Kita diajak untuk mengenal para pesohor yang pernah Allah tampilkan di dalam Al-Quran, khususnya dunia para nabi dan para rasul. Jadi Masya Allah luar biasa. Nabi Ibrahim itu istrinya bukan 2, tetapi ada 4. Dan dari jalur istri yang kedua yang kita ambil pelajaran tadi, dari Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala takdirkan 30 generasi setelahnya dengan lahirnya siapa? Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba saya urutkan nasabnya nggih, dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjangan nggak usah ngapal, Pak, cukup didengar, kalau dihafal alhamdulillah. Ada sampai nyambung 30 generasi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan bin Ati bin Atri bin Muqawam bin Naruh bin Taruh bin Nafur bin Afir bin Kinan bin Arfasad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi Masya Allah nyambung sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mohon maaf ada yang terlewat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan bin Ati bin Atri bin Muqawam bin Nafur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasub bin Nabid bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nyambung sampai manusia pertama, bin Azar bin Taro bin Nafur bin Abir bin Kinan bin Arfasad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusalah bin Kinan bin Anwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Ini termasuk keistimewaan daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh hari sebelum kelahirannya didoakan oleh kakek buyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lengkapi dulu, sudah dan Pak G. Yang kedua, didoakan oleh Nabi Isa alaihissalam, diabadikan Allah Subhanahu wa taala di surah As-Saff ayat ke-6. Jadi Nabi Isa itu diutus Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kaumnya Nabi Isa alaihissalam itu menduga nabi yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena ada sedikit kemiripan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi kemiripannya ada pada sama-sama sosok yang sangat cinta sekali kepada umatnya. Mereka menduga ini adalah Nabi terakhir. Maka saat itu langsung dibantah oleh Nabi Isa alaihissalam, sekaligus beliau memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubashshira bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Saya kasih kabar kepada kalian ya, Nabi terakhir itu bukan saya, dan saya pun akan bergembira sekali akan kedatangannya. Nanti Allah akan utus setelah saya yang bernama Ahmad. Ahmad itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dulu pernah kami sampaikan, kenapa Nabi Isa alaihissalam ketika menghabarkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan nama Ahmad bukan Muhammad. Ini harus kita pelajari, Pak. Nama Nabi kita itu di dalam Al-Quran disebutkan Allah dengan dua penyebutan, yang semuanya adalah nama sifat. Yang pertama menggunakan nama apa? Muhammad. Dalam Al-Quran ini terulang sebanyak 4 kali penyebutan. Dan yang kedua menggunakan nama Ahmad. Hanya sekali terulang, yang dari lisan Nabi Isa alaihissalam. Sisi perbedaannya apa, Pak? Kalau nama Muhammad tentang hablum minan nas, interaksi sosialnya. Kalimat Muhammad itu diambil dari kalimat superlatif Mahmud. Jika ada satu orang, mohon maaf, punya satu amalan berkaitan tentang hablum minan nas, tapi cuma satu saja, Pak. Misal panjenengan temukan ada orang yang suka dermawan, suka ngasih, tapi amalan yang lain dia kadang-kadang masih kurang, kadang-kadang masih suka marah, kadang-kadang suka masih cemberut dan sebagainya. Maka biasanya orang Arab fasih memberikan pelekatan nama kepada istilah kepada orang seperti ini, huwa Mahmud. Dia punya satu amalan unggulan berkaitan tentang hablum minan nas, interaksi sosial, tapi satu saja. Tetapi kalau semuanya istimewa, maka berubah menjadi Muhammad. Itulah kalau disebutkan nama Muhammad, berarti dari sisi interaksi sosialnya Nabi kita Muhammad SAW menggunakan nama Muhammad. Sedangkan kalimat Ahmad yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah isim mubalaghah dari kata hamid. Ini berkaitan tentang hablum minallah. Jika panjenengan menemukan ada orang punya satu kelebihan amalan yang mendekat kepada Allah, satu saja, misal panjenengan menemukan ada orang yang senang mengerjakan sholat tahajud, meskipun amalan yang lain dia masih kurang, puasanya masih kurang, baca Al-Qurannya masih kurang, maka biasanya orang Arab fasih memberikan satu pelekatan istilah kepada orang model ini, huwa hamid. Dia punya satu amalan unggulan yang berkaitan tentang hablum minallah, tapi satu sisi saja. Tetapi kalau semuanya baik, tahajudnya baik, baca Al-Qurannya baik, puasanya baik dan sebagainya, maka berubah menjadi Ahmad. Itulah saat itu Nabi Isa seakan-akan mengakui, Nabi terakhir yang Allah utus itu bukan saya, tetapi sosok yang dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sulit sekali, bahkan ditandingi oleh para nabi dan para rasul dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah taala, ini baru satu sisi kita kupas, Pak. Bagaimana istimewanya Nabi kita Muhammad SAW yang jauh hari sebelum kelahirannya setidaknya sudah didoakan oleh dua orang Nabi, dua orang Rasul. Yang pertama didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan Allah di surah Al-Baqarah ayat 129, dan yang kedua didoakan oleh Nabi Isa alaihissalam, diabadikan Allah di surah As-Saff ayat ke-6 tersebut. Mudah-mudahan dengan kita mengenal satu sisi daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, maka setidaknya kita semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara amalannya, kami tutup 1 menit. Sebisa mungkin panjenengan punya amalan sunnah yang diamalkan selama 24 jam, Pak. Panjenengan membiasakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Mau tidur, bangun tidur, ke kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, Masya Allah. Sebisa mungkin panjenengan mengikuti yang doa diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua, sebisa mungkin panjenengan punya amalan, kalau bisa jangan pernah ditinggalkan, Pak. Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nunggu malam Jumat, tapi biasakan setiap hari. Satu solawat yang kita ucapkan, nanti kalau kita sudah masuk pada bagian syafaat Nabi, kita akan kupas lebih detail apa sih manfaat daripada syafaat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita diminta untuk membiasakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.